besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan kita. Ada syariat itu yang bisa kita lakukan secara fardiyah, dan ada syariat itu yang harus dilakukan secara lembaga. Secara fardiyah misalnya sholat, kita belajar sholat, kita melakukannya sendiri bisa. Puasa sendiri bisa, gitu. Zakat bisa. Tapi ada yang harus melalui lembaga. Tidak bisa kalau tidak pakai lembaga. Contoh hudud, gitu, hukuman. Jadi kalau orang berzina dalam Islam, bujang gadis cambuk 100 kali, kemudian dikurung, diasingkan. Kalau dia sudah pernah menikah atau dalam keadaan masih menikah, maka dia dirajam sampai mati. Nah, ini harus lembaga, tidak bisa perorangan, ya kan? Maka Ustaz Ja'far Umar Talib ketika perang di Ambon, berbulan-bulan perang, ada jamaahnya ini jatuh cinta sama gadis sana, sama perempuan sana, zina. Karena dia soleh, minta dirajam sama komandannya, Ja'far Umar Talib. Berkali-kali minta dirajam sama Ja'far Umar Talib. Ketika orang ini mati dirajam, Ja'far Umar Talib panggil polisi. Kenapa? Karena memang melakukan ini tidak boleh perorangan, tapi harus lembaga, gitu. Termasuk masalah-masalah ekonomi, ini lembaga. Nah, walaupun ini sudah dilakukan, walaupun sifatnya belum merata. Contoh kalau orang bercerai harta gono gini, kadang diatur oleh lembaga pengadilan. Karena memang ini harus lembaga pengadilan yang melakukannya. Nah, apalagi masalah ekonomi ini masalah yang paling ribet. Kenapa? Cinta orang kepada ekonomi itu menyebabkan dia sulit untuk melakukan syariat Islam dalam bidang ekonomi. Maka yang paling banyak dilanggar, termasuk yang paling banyak dilanggar berkenaan dengan syariat Islam adalah berkenaan dengan ekonomi. Gitu ya. Masalah hukum waris. Kadang hukum adat mengalahkan hukum waris Islam. Sudah lebih umum orang dengan hukum adatnya. Maka tidak jarang kita mendapat pertanyaan, Ustaz, orang tua kami meninggal semua, meninggalkan harta, anaknya sekian, bagaimana kami membaginya? Kalau Islam begini. Tapi Ustaz, nah masih pakai tapi dia. Apa tidak kecewa anak perempuan? Karena ternyata yang banyak ngurus mak kami itu anak perempuan. Kami yang laki-laki ini jarang, nengoknya aja jarang. Masa kami dapat 2 bagian? Gitu. Artinya banyak sekali pelanggaran masalah ekonomi. Termasuk yang juga paling banyak dilanggar adalah berkenaan dengan riba, transaksi ribawi, gitu. Maka kita bersyukur di Indonesia kita diberi anugerah ulama-ulama yang banyak. Dan dalam bidang ekonomi kita menyaksikan begitu banyak ulama-ulama hebat yang membahas tentang bagaimana transaksi, bagaimana ribawi ini. Karena dia bukan hanya memahami dalam bidang syariat, dalam bidang dalil dan dalil, tetapi bagaimana praktek di lapangan mereka memahaminya. Maka kita bersyukur di Indonesia ada ulama-ulama hebat seperti Kiai Haji Didin Hafiduddin. Kita puja juga ulama hebat masalah ekonomi, Syafi'i Antonio, termasuk yang kemarin masuk dalam ijtima ulama, jago fikih, Salim Segaf Al-Jufri. Itu jago itu masalah fikih, jago. Maka kita bersyukur ada ulama hebat ini. Salim Segaf Al-Jufri itu sekarang menjadi wakil ketua ulama dunia. Jadi ilmunya diakui sebetulnya, diakui oleh dunia. Maka dia diangkat menjadi wakil Persatuan Ulama Dunia ini. Nah, jamaah sekalian, dalam kesempatan singkat ini kita akan membahas sedikit berkenaan dengan riba. Apa riba itu? Riba itu adalah tumbuh atau berkembang. Maka wajar kalau riba itu di Indonesia disebut dengan riba, disebut dengan bunga. Orang kalau nabung ke bank dia dapat bunga, karena berkembang berbunga, dia ada lebihnya. Dalam istilah syar'i, apa yang dimaksud dengan riba itu? Riba adalah bertambahnya sesuatu
dengan disyaratkan. Itu yang dimaksud dengan riba. Gitu. Nah, jemaah sekalian insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya riba? Sepakat para ulama riba ini hukumnya haram. Al-Quran dan hadis secara tegas mengharamkan riba. Walaupun jujur saking banyaknya orang melakukan riba, seolah-olah riba ini bukan dosa. Ya kan? Maka orang melakukan praktek riba itu kadang terang-terangan di depan orang banyak. Saking banyaknya orang melakukan praktek itu, seolah-olah riba itu bukan dosa. Padahal luar biasa dosanya. Luar biasa dosanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat Nabi itu masih ada sisa ribanya. Maka ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi, yang pertama kali Nabi hapus ribanya adalah riba keluarga beliau, terutama keluarga Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas ini karena kaya, banyak orang utang sama dia, dan sudah menjadi tradisi di penduduk Makkah Madinah, di penduduk Arab ketika itu, orang kalau ngutang ada ribanya. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib ini kaya, yang ngutang sama dia banyak. Ketika ayat ini turun, maka yang pertama kali dilarang oleh Nabi mengambil sisa riba itu Abbas bin Abdul Muttalib. Gitu. Lihatlah betapa sulitnya memberantas riba itu, sehingga Nabi sendiri khawatir muncul fitnah. Maka yang pertama kali beliau larang adalah pamannya. Jadi utang orang banyak sama Abbas bin Abdul Muttalib ini. Maka kata Nabi, sisa riba tinggalkan. Sisa riba ditinggalkan. Maka riwayat menyebutkan Abbas tidak mengambil, bukan saja riba, bukan saja bunganya, tetapi induknya tidak diambil lagi sama Abbas bin Abdul Muttalib, khawatir menyentuh riba. Gitu. Dalam ayat lain juga Allah menjelaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Subhanallah, dalam Islam ini setiap ada larangan mesti ada jalan keluarnya. Kalau riba dilarang, maka yang halal jual beli. Riba haram kata Allah. Jadi kayak mana? Jual beli. Maka jual beli walaupun ngambil untungnya 100% tidak haram. Bagaimana kalau jual beli kredit? Kredit itu kadang berlipat untungnya. Halal apa haram? Halal, kalau dia jual beli. Jual beli. Kulkas harga 5 juta, 5 kali 2 10, bagi 10 bulan, 10 juta bagi 10 bulan, berarti sebulan 1 juta, 10 bulan selesai. Berlipat begini, halal apa haram? Halal. Kenapa? Akadnya jual beli. Jual beli. Jadi kalau jual beli mau untungnya besar silakan, yang penting akadnya jual beli. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Dalam surah Ali Imran ayat 130. Lebih jelas lagi, jangan makan riba. Jadi jangan dimakan riba itu. Dalam hadis yang sahih Nabi menjelaskan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan 2 saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama. Jadi dosanya sama. Kita yang ngutang dosa, yang ngasih utangan kalau utangannya riba dosa.
Yang nulisnya, kalau ada misalnya saking banyaknya harus ditulis. Yang nulis kwitansinya, yang nulis akad perjanjiannya, saksi-saksinya, semuanya sama kata Nabi dosanya. Riba semua. Maka hati-hati. Nabi sudah melaknat orang yang melakukan riba. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan, jauhilah 7 perkara yang membawa kehancuran kata Nabi. Dan beliau menyebutkan salah satu di antaranya adalah akilur riba. Ada hal-hal yang menyebabkan kehancuran. Jika ini sudah dilakukan secara terang-terangan di tengah masyarakat kata Nabi, tunggulah kehancuran demi kehancuran. Di antara yang disebutkan Nabi, ketika minuman keras sudah merata, ketika perzinaan sudah merata, termasuk akilur riba. Orang yang makan riba juga termasuk penghancur dalam kehidupan kita. Maka begitu jelas berkenaan dengan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan riba ini. Hati-hati, hati-hati, gitu. Nah, kemudian berbagai macam riba yang sering terjadi. Yang pertama dalam hal pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam. Maka disinilah pentingnya kehati-hatian. Sering kita minjam kursi. Hati-hati ya, minjam kursi. Ketika mulangin harus ada uang sholawatnya. Ini riba. Seharusnya minjam kursi 10, mulangin kursi 10. Tidak pakai 20 ribu, tidak pakai 50 ribu, tidak pakai 100 ribu. Ya, agak hati-hati. Maka caranya supaya dia enggak riba, jangan minjem, bahasanya nyewa. Saya nyewa kursi. Berapa uang sewanya? 50 ribu. Pinjam 10 kursi, sewanya 50 ribu. Ada kursi masjid misalnya dipinjam sama jamaah. Jangan pakai uang salawan. Jadi namanya diperjelas. Minjam kursi 10 biji, mulanginnya nanti sewanya 10 biji itu 50 ribu, berarti 5 ribu. Minjam 20, sewanya masih 50 ribu. Minjam 30, sewanya masih 50 ribu. Itulah sebetulnya sudah umum kita lakukan, tapi akadnya harus diperjelas dalam Islam. Maka jangan uang salawat. Kita sering ya, ada kursi rukun kematian. Jadi kalau ada tetangga minjam untuk yasinan dan lain sebagainya, harus ada uang selawatnya. Berapa uang selawatnya? Terserah. Kalau dia ditentukan di awal jadi riba. Maka lebih baik ini ada uang pemeliharaan, ada sewanya. Berapa uang pemeliharaannya? 50 ribu. Mau minjem berapa aja asal jamaah masjid kita 50 ribu lah sewanya. Sehingga kita terbebas dari riba ketika ini diperjelas akadnya. Gitu ya. Dalam hal pinjam meminjam, kita minjam janji setahun. Januari 2019 kita minjam, bayarnya plafon terakhirnya, waktu terakhirnya Januari 2020. Sudah masuk akhir Januari 2020, jatuh tempo, belum juga mampu kita membayarnya. Minta perpanjangan waktu. Aduh, belum dapat bayar nih, belum bisa bayar. Minta waktu lagi, minta tempo. Waduh, kalau minta tempo agak berat nih, kata yang ngutangin. Jadi ya ada konsekuensinya lah. Kalau nambah lagi ya nggak segitu bayarnya. Jadi berapa? Kalau ngutang 1 juta jadi 1.200.000. Nah 200-nya riba. 200-nya riba. Ustaz, gimana kalau nggak diomongin? Aduh, belum bisa bayar gimana? Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi cepat ya, jangan lama-lama. Nah, tahu-tahu bulan April sudah dapat bayar. Saking senengnya yang diutangin ngasih lebihnya. Bagaimana hukumnya? Sebagian ulama tetap menjadikannya riba. Walaupun itu lebihnya, bisa jadi lebihnya misalnya berupa uang itu sendiri. Minjam 1 juta, mulangin 1.050.000. 50 ribunya ini hadiah sebetulnya, karena nggak ditentukan di awal. Sebagian ulama mengatakan setiap kelebihan dari pinjaman itu riba.
Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau tidak ditentukan di awal tidak masuk riba, itu masuk hadiah. Gitu. Tapi ulama sebagian kehati-hatian, tidak ada tambahan dari hutang piutang. Ketika ada tambahan, baik itu berupa apapun, itu termasuk riba. Gitu. Dalam hal pinjam meminjam. Nah, sering sekarang kita ada istilah koperasi simpan pinjam. Padahal sebetulnya uang kita bersama. Pokoknya kita, modalnya kita, uang simpanan wajib, simpanan pokok dan sebagainya kita. Tapi kadang kalau kita minjam di sana, bunganya tidak banyak, cuma 5% misalnya. Kalaupun terlambat ngutangnya nggak ada tambahan bunga. Nah, ini masuk juga. Walaupun sifatnya simpan pinjam, kalau ditentukan 5%, 3% dan seterusnya, dia masuk dalam kategori riba. Gitu. Bagaimana riba dalam hal gadai? Kadang di kampung sering sawah digadai. Saya dulu pernah ada yang ngutang, jaminannya ini aja Ustaz, kata dia sawah. Ada sawah seperempat. Jadi tiap 7 bulan, setiap 6 bulan dia datang bawa beras 2 karung, 3 karung. Saya bilang, beras apa ini? Itu sawah yang digadai sama Ustaz kemarin, kata dia. Jadi sawah yang digadai itu karena Ustaz nggak megangnya, jadi tetap kami rawat Ustaz. Kami yang merawatnya. Jadi si punya sawah tetap cocok tanam di situ, maka bagi 2 hasilnya. Ya, bagi 2 hasilnya. Nah, ini hasilnya Ustaz, bagian Ustaz. Nah, dalam Islam ulama mengatakan ketika gadai menggadai juga tidak boleh ada ribanya. Maka gadai itu, boroh itu nggak boleh diambil hasilnya. Nah, ini banyak sekali, tapi kita sudah umum di kampung-kampung kalau kita nyewa sawah, gadai sawah, hasil sawah itu buat yang ngasih uang. Yang punya sawah tidak boleh lagi ngambil hasil dari sawah itu sampai dia mulangin uang gadai. Bayangin, alangkah besarnya ribanya. Setahun 2 kali panen misalnya, tiap panen 3 ton. Berarti dia ribanya setahun 6 ton. Para ulama menekankan ini kenapa? Kapan lagi petani itu bisa bayar utangnya? Kalau tempat dia bercocok tanam sudah diambil hasilnya. Maka para ulama mengharamkan menggadai seperti ini. Jadi gadai itu sifatnya cuma boroh. Jadi dia boroh jaminan aja, tapi hasil tetap diambil sama yang punya sawah. Gitu. Jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas sedikit berkenaan dengan bahaya riba. Riba ini sangat berbahaya. Efek dari riba yang pertama, hilangnya keberkahan pada harta riba. Sebagaimana ayat Al-Quran tadi, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kita lihat, setiap orang yang melakukan riba, maka harta yang dia dapatkan hancur. Kalau lihat global, hampir dunia melakukan prosesi riba, terutama negara-negara Eropa. Siapa yang nyangka kalau negara semaju Inggris goncang ekonominya? Siapa yang nyangka negara setua Yunani porak-poranda ekonominya? Kenapa itu terjadi? Karena Allah yang menghancurkan ekonominya. Karena ekonomi bercampur dengan riba. Gitu ya. Maka setiap harta yang bercampur dengan riba, maka keberkahannya dicabut. Acap kali dia hancur. Maka hati-hati dengan riba. Muncul komplain kita, Ustaz, banyak orang pelaku riba kok kaya-kaya. Hati-hati. Dalam Islam ada istilah istidraj. Kalau orang banyak melakukan pelanggaran, tidak taat pada Allah, tetapi dia diberikan kemudahan dalam bidang rizki, maka itu bukan karunia, tapi istidraj. Allah kasih, tapi Allah tunggu sampai satu saat Allah akan ambil itu dengan mendadak. Hati-hati. Maka jangan cemburu kita dengan, oh dia main riba Ustaz, dia bungain uang kemana-mana, dan kaya raya sekarang Ustaz. Dari mana dalil itu betul? Dari mana hancurnya ini menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba? Dari mana dalil itu? Jangan
kita tergiur dengan itu. Itu namanya istidraj dalam Islam. Hati-hati. Gitu. Yang kedua, dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan gila. Bisa kita baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 275. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitana minal mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Jadi kelak, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, orang yang melakukan riba kelak ketika dibangkitkan dari alam kuburnya itu seperti orang kemasukan setan, seperti orang gila, seperti orang gila. Ini yang kedua. Di yaumil akhir nanti diancam oleh Allah bangkit dalam keadaan seperti orang kerasukan setan. Yang ketiga, efek dari riba, disiksa dengan berenang di sungai darah dan mulutnya dilempari batu. Dalam hadis yang sangat panjang, kata para sahabat, Nabi itu kalau lagi kumpul dengan para sahabat sering nanya tentang mimpi. Adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Sahabat diam. Nanya lagi Nabi, adakah di antara kalian yang bermimpi? Sahabat diam, tidak jawab. Ketika Nabi bertanya 3 kali tidak ada yang jawab, kata Nabi, kalau begitu aku yang akan bercerita tentang mimpi. Semalam aku bermimpi, aku didatangi dulu malaikat. Ada 2 malaikat, kata Nabi, datang padaku. Lalu aku diajaknya berjalan, terus berjalan dan berjalan, tidak berhenti berjalan sampai aku sangat letih, kata Nabi. Sampai satu saat aku melihat dalam perjalanan itu ada orang yang duduk dan mengambil batu besar di sampingnya. Lalu dia memukulkan batu besar itu ke kepalanya sampai kepalanya hancur lebur. Setelah aku melihatnya, lalu kami melanjutkan lagi perjalanan. Aku melihat ada orang yang dipanggang di tungku batu. Aku melihat, kata Nabi, ada orang yang berenang di sungai yang berasal dari darah dan nanah. Ada seorang laki-laki yang berenang, ada pula malaikat yang menjaga di pinggir sungai darah itu. Ketika laki-laki ini mendekat ke pinggir hendak naik, diambil batu, karena batu sudah tersusun banyak di pinggir sungai itu. Diambil batu oleh malaikat itu, ditimpuk mulutnya sampai orang itu kembali tenggelam. Dia lari ke sebelah sana, mau nyebrang ke belah sana. Malaikat pun sudah berdiri di situ. Ditimpuk lagi mulutnya yang ditimpuk, mulutnya ditimpuk dengan batu. Sampai dia tenggelam lagi, berlari lagi dia, berenang ke seberang, ditimpuk terus. Kemudian kami melanjutkan perjalanan, dan seterusnya. Setelah begitu letih aku berjalan, aku bertanya kepada 2 malaikat yang mengajakku tentang siapa saja yang kulihat tadi. Nah, orang yang mecahin kepalanya, kata malaikat, itu orang yang susah sujud, malas solatnya. Orang yang berenang di sungai darah itu, kata Nabi, orang yang memakan riba dalam hidupnya. Bayangkan di yaumil akhir, gambaran siksaan orang yang memakan riba, dia berenang di sungai darah dan nanah. Ketika dia mau keluar, ditimpuk mulutnya dengan batu sehingga dia kembali tenggelam. Lalu mencoba berenang ke sebelah sana, ditimpuk lagi, dan seterusnya. Ini siksaan bagi orang yang melakukan prosesi riba di akhirat nanti. Kemudian selanjutnya, Allah tidak akan menerima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dari hasil riba. Ayuhan nas, innallaha tayyiban la yuqbalu illa tayyiban. Tayyibun, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka jemaah sekalian, hasil dari riba tidak akan diterima zakatnya. Ustaz, bagaimana kalau hasilnya sedikit? Dia tidak riba semua. Termasuk karena harta yang bercampur dengan riba menjadi rusak harta yang lainnya. Hati-hati, kita dapat kerja nih. Kita juga melakukan riba. Bercampurlah harta yang halal tadi dengan harta yang haram. Bercampurnya 2 hal, yang baik dengan najis, menjadi najis semuanya. Hati-hati. Maka zakat infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, jemaah sekalian rahimakumullah, akibat dari riba adalah
doa pemakan riba tidak akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi menjelaskan ada seorang laki-laki yang mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Musafir, salah satu syarat, salah satu keuntungan orang yang musafir, doanya makbul, mustajabah. Maka ada musafir mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Para sahabat mengatakan doa musafir ini akan makbul karena rambutnya kusut masai berdebu, badannya kusut, tampak sekali wajahnya letih. Doa musafir makbul. Maka para sahabat berkata, ya Rasul, doa orang ini akan dikabulkan Allah. Tapi apa jawaban Nabi? Tidak. Bagaimana mungkin doa orang itu akan dikabulkan Allah sementara perutnya diisi dengan makanan haram, perutnya diisi dengan minuman haram, dia dikenyangkan dengan barang haram? Bagaimana mungkin Allah akan menjawab doanya? Maka jamaah sekalian, coba bayangkan berapa doa yang belum Allah kabulkan. Mungkin ada doa yang sudah lama kita lantunkan tapi tidak kunjung Allah kabulkan. Jangan-jangan ada makanan haram yang kita makan. Bisa jadi itu salah satunya adalah riba. Kalau Abu Bakar saking hati-hatinya dengan makanan haram begini, pernah dia datang pulang ke rumahnya panas-panas, kemudian pembantunya menghidangkan segelas minum susu dingin. Diambil sama Abu Bakar, diminum. Setelah selesai diminum, nanya, dari mana kamu dapat susu tadi? Apa jawaban pembantunya? Dulu waktu zaman jahiliyah kami taruhan. Zaman jahiliyah dulu kami pernah taruhan, aku menang taruhan itu. Nah, rupanya taruhan itu belum dibayar. Sampai era Islam baru dibayar. Nah, ini barusan dibayar sama dia dengan susu ini. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dirogohnya tenggorokannya sampai semuanya muntah. Bukan hanya susu itu yang keluar, tapi makanan yang lain semuanya terkuras sampai lambungnya benar-benar bersih. Kehati-hatian Abu Bakar dengan makanan. Kalau kita tidak, yang penting enak, lewat. Allahu Akbar. Hati-hati, ternyata makanan haram menyebabkan doa kita tidak dikabulkan Allah. Kemudian yang keenam, memakan harta riba menyebabkan hati menjadi keras dan berkarat. Ajar Nabi mengatakan setiap orang melakukan dosa ada nokta hitam. Nokta. Kayak cermin. Cermin itu kalau kita totol-totol pakai spidol, semakin banyak totolannya semakin hitam itu cermin. Nanti tidak lagi bisa untuk bercermin. Hitam. Maka hati menjadi keras. Kalau hati sudah menjadi keras, nanti tidak menerima lagi nasihat. Sulit menerima nasihat. Kalla barona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah dalam Al-Quran. Demikian, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Dalam surah Mutaffifin ayat 14. Gitu. Jadi dosa yang kita lakukan menyebabkan hati kita menjadi keras. Dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi, wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau baik segumpal darah itu, maka salaha jasadu kullu. Baiklah seluruh jasadnya. Kalau buruk segumpal darah itu, maka buruklah juga seluruh jasadnya. Ala wa huwal qalb. Sesungguhnya ketahuilah yang dimaksud dengan segumpal darah itu adalah hati. Maka orang yang banyak makan riba, hati menjadi keras. Maka wajar kalau semua aktivitasnya juga menjadi rusak. Seperti itu. Yang ketujuh, jamaah sekalian rahimakumullah, yang ditimbulkan oleh dosa riba adalah badan yang tumbuh dari harta riba akan berhak disentuh api neraka. Jadi kalau kita makan harta riba, sebetulnya bukan hanya harta riba, harta apapun, kalau dia haram, daging yang tumbuh dari makanan haram itu jatahnya api neraka. Saya nggak kebayang kalau kita sempat membawa makanan haram pulang, dimakan sama istri kita waktu dia ngandung, tumbuh bayi kita dalam rahim dengan makanan haram, lahir disusui sama istri. Saya sempat merinding waktu pertama kali punya anak. Saya beli kates, istri makan kates, saya makan kates. Subhanallah, ketika bayi BAB, bau kates bayi BAB-nya. Saya istighfar berkali-kali, astagfirullahalazim, spontan. Berarti air susu yang diserap oleh anak kita, diminum sama anak kita, itu langsung masuk ke tubuhnya. Istri makan kates, karena saya beli kates, ketika BAB si bayi bau kates. Istighfar, astagfirullahalazim.
Jadi ketika kita bawa makanan haram dimakan sama istri kita menjadi sari makanan, disedot sama anak bayi kita, ya Allah langsung tumbuh menjadi daging bagi bayi kita. Allahu Akbar. Saya tercenung lama bau BAB-nya bayi ini. Allahu Akbar. Betapa bahayanya kalau kita bawa makanan haram ke rumah. Allahu Akbar. Gitu. Dan kadang banyak orang tidak hati-hati bawa makanan. Dia bawa makanan yang tidak jelas hukumnya, pulang ke rumah dimakan dirinya, dimakan istrinya, dimakan anak-anaknya. Kita sedang mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi jatahnya api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedelapan jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah, efek dari riba adalah Allah dan Rasulnya melaknat orang yang bertransaksi dengan riba. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya, dan beliau bersabda mereka semua sama kedudukannya dalam hal dosa. Jadi dosanya sama. Hati-hati jadi saksi juga jangan kita. Kalau prosesi itu prosesi riba. Kemudian yang selanjutnya, efek dari dosa riba adalah memakan riba lebih buruk daripada perbuatan zina. Lihat bagaimana hadis Nabi mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min sittati wasalasina zanayah. Apa kata Nabi? 1 dirham yang dimakan oleh seorang laki-laki, 1 dirham yang dimakan oleh seorang laki-laki, dan dia tahu itu riba, maka kata Nabi itu lebih buruk dari melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam Sya'bul Iman. Bayangkan 1 dirham yang dimakan dari hasil riba itu lebih berat daripada zina 36 kali. Tapi jangan dibalik, saya enggak makan riba berarti lebih baik kita zina 36 kali. Salah begitu. Ini bandingan Nabi terhadap dosa zina dan riba. Na'udzubillah. Maaf, kita kayaknya kalau mau zina terang-terangan insyaallah sudah tidak lagi ya. Insyaallah sudah terjaga kita. Tapi kadang orang tidak malu zina terang-terangan. Orang jahat pun kalau zina terang-terangan masih malu. Tapi kadang orang melakukan transaksi riba di hadapan orang banyak tidak malu. Bahkan maaf, mungkin ada yang bangga datang ke lembaga keuangan yang melakukan riba. Dia datang ke situ, datang dengan bangga, keluar dengan bangga. Padahal dosanya lebih buruk daripada 36 kali zina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian selanjutnya, yang ke-10, efek dari dosa riba adalah paling ringannya dosa riba itu seperti dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba salasatu wa sab'una baban. Aisaraha mislu ayyankihar rajulu ummuhu wa in urba riba irdar rajul muslim." Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan kata Nabi, dosa riba itu adalah semisal dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih dilihat dari jalur-jalur yang lainnya. Gitu. Jadi sahihnya sahih lil ghairi. Jamaah sekalian, bayangkan riba ini punya tingkatan-tingkatan dosa. Tingkatan dosanya 73 tingkat. Jadi kalau punya tingkatan-tingkatan, itu 70 tingkat dosa riba itu. Dan yang paling ringan dari dosa riba itu setara dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Alangkah besarnya dosa riba ini. Alangkah besarnya dosa riba. Maka jemaah sekalian, ini tugas kita bersama. Minimal kita meyakini kalau riba ini sesuatu yang harus kita perangi bersama. Harus kita perangi bersama supaya riba ini tidak merajalela di tengah-tengah masyarakat.
Ketika riba sudah merajalela, maka kita mengundang musibah demi musibah, mengundang kemurkaan Allah. Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, orang yang melakukan riba, dia mengajak berperang dengan Allah dan Rasulnya. Maka jamaah sekalian, sekali lagi, ini usahakan menjadi wacana kita bersama, bahwa riba ini sesuatu yang wajib kita perangi. Dan ini sifatnya darurat. Darurat. Sesuatu yang layak kita perangi dengan cepat. Saya kalau membandingkan antara bid'ah dengan riba, saya jauh lebih menekankan kita perangi, bukan memerangi bid'ah. Karena bid'ah bukan darurat yang harus kita tangani dengan secepat-cepatnya. Tapi kalau riba ini darurat. Karena dia sudah mengepung kita. Ya kan? Sama daruratnya dengan narkoba. Sama daruratnya dengan film-film porno. Karena ini akan merusak. Bayangkan kalau kita orang tua makan riba, kita berdoa untuk anak kita, sia-sia doa kita, tidak diterima doa kita. Kenapa? Karena kita pemakan riba. Allahu Akbar. Maka usahakan riba ini menjadi musuh kita bersama. Maka jujur saya sedih ketika beredar di YouTube, ada salah seorang ustaz yang menyampaikan semua bank itu sama, ya kan? Bank-bank syariah juga melakukan praktek ribawi. Mungkin kalau yang dimaksud bank-bank syariah itu belum sempurna syariahnya, sepakat. Karena sebagian bank syariah itu ada yang masih menjadi anak perusahaan dari bank konvensional. Ini kita akui. Mungkin kalau dia belum syariat murni, belum murni syariah, kita maklumi. Tapi bukan berarti harus kita perangi bank syariah itu. Karena kalau bank syariah kita perangi, mereka semuanya gugur. Apa kita mau balik lagi kepada bank konvensional murni? Ya kan? Kalau kita katakan bank syariah yang ada sekarang ini belum syariah murni, belum syariah seutuhnya, mungkin kita bisa memahaminya. Tapi tugas kita lah sebenarnya menyempurnakannya dengan dukungan kita umat Islam. Itu ya. Maka jujur saya tidak sepakat dengan ustaz dikirimkan lewat YouTube, dibaca oleh semua orang, sehingga orang yang masih ragu memang akhirnya mundur, ditariknya semua dananya dari bank-bank syariah. Semakin oleng bank syariah kita. Gitu. Ada yang berkata lantang, sama saja. Bank syariah juga pengen untung. Bank syariah pengen gaji karyawan. Prakteknya sama. Allahu Akbar. Teman-teman kita di bank syariah sudah berusaha untuk menegakkan syariah dalam bidang ekonomi. Harusnya kita dukung. Harusnya kita dukung. Kalau ada kekurangan-kekurangannya, kekeluargaan kita mencegahnya, kekeluargaan kita menyelesaikannya, bukan kita sebar lewat YouTube. Mungkin sudah saya sampaikan juga di sini dalam kesempatan-kesempatan yang lalu. Apa bedanya syariah dengan konvensional? Jamaah sekalian, di bank syariah itu ada dewan syariahnya yang bertugas mengontrol kerja bank syariah itu. Yang kedua diakan, gitu ya. Maka kalau ada sesuatu yang kita lihat tidak syariah pada bank syariah, adukan sama dewan syariahnya, ajak diskusi dewan syariahnya, supaya dewan syariah ini negur kalau praktek di lapangan nggak sesuai dengan syariah. Ini namanya perbaikan, bukan penghancuran. Tapi kalau kita ngomong di YouTube, kita sebarkan di ceramah-ceramah, akhirnya semua orang ragu dengan bank syariah, semua orang nari ras. Bubar bank syariah. Kalau sudah bubar bank syariah, apa kita mau balik lagi ke bank konvensional yang sudah jelas haramnya? Yang kedua bedanya diakan. Saya sering sekali menyampaikan, apa bedanya diakan? Jamaah sekalian, ada orang akadnya akad nikah, ada orang akadnya akad zina. Ya kan? Apa bedanya orang zina dengan orang nikah? Diakan. Diakad, ya kan?
Orang zina akadnya akad zina. Berapa sotem? 80 juta kata. Hukum malam 80 juta. Sampai keluar di YouTube itu ya, sampai keluar di dunia maya. Nanti kalau tanggal 17 April jangan mau kalau cuma disogok satu kali coblos 100.000, harus 80 juta kata dia sekali coblos. Allahu Akbar. Iya. Akadnya akad zina. Tapi kalau nikah, akadnya akad nikah. Prakteknya sama. Ini baru 33, ini 36. Ini hebatnya jam ya. Walaupun gak akur, tapi gak cekcok. Gak akur sebetulnya. Itu 34, ini 36. Tapi gak cekcok. Kalau kita gak akur dikit, cekcok kadang. Ya. Dia akan. Prakteknya hampir sama. Orang nikah dengan orang zina itu sama. Ada rayuan, ada belayan, ada cumbuan, ada hubungan intim. Di mana bedanya? Dia akan. Yang satu tadi akad zina, yang satu akad nikah. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Jauh nggak tapi hasilnya? Jauh. Maka jamaah sekalian, sekali lagi, bank syariah ini, kalau ada yang belum syariah aman, tugas kita menyempurnakannya. Datangi dewan syariahnya yang ngerti masalah praktek di lapangan. Kami menemukan prakteknya begini nih. Ada yang disembunyikan sama pelaksana di lapangan. Tolong tegur bank ini, tolong tegur bank ini. Anda dewan syariahnya, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jangan di YouTube. Gitu. Yang kedua, jangan lagi kita berkata sama aja bank konvensional dengan bank syariah. Karena beda di akadnya. Kalau bank konvensional jelas akadnya akan riba. Kalau bank syariah ada akadnya jual beli, ya kan? Ada akadnya musyarakah, ada mudharabah dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian, ini dosa yang acap kali kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, terang-terangan melakukannya karena masyarakat kadang menganggap riba ini bukan sebuah dosa. Nah, mudah-mudahan kesadaran kita terhadap riba ini akan semakin tinggi, sehingga mudah-mudahan pemerintah kita akan semakin pula memikirkan bagaimana menyelamatkan umat, menyelamatkan bangsa dan negara dari dosa riba yang menyebabkan negara semakin jauh dari keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ikum ajmain, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.